Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan tugas Project Based Learning Kimia Medisinal dengan judul Hubungan Struktur dan Aktivitas Obat Antipsikoptik, haloperidol, droperidol, dan juga risperidon dengan dosen pengampu Ibu Isanti. Adapun anggota dari kelompok 5 sendiri itu adalah saya atau Ayu Fira Margita, kemudian ada Della Rizkiana, Ninyaman Indri Angelita, Bella Puspita, dan juga Adinda Arianti. Baik, mungkin bisa untuk dilanjutkan kepada teman saya yang bertugas. Baik, latar belakang dari penelitian ini adalah obat-obatan yang saat ini digunakan untuk mengobati skizofrenia dikategorikan menjadi antipsikotik tipikal atau juga disebut sebagai generasi pertama dan atipikal sebagai generasi kedua. Alasan dilakukan modifikasi obat antipsikotik generasi pertama atau tipikal dan generasi kedua atipikal adalah untuk meningkatkan efektivitas dan mengurangi efek samping. Antipsikotik generasi pertama meskipun efektif akan tetapi mempunyai resiko efek samping ekstrapiramidal yang lebih tinggi. Antipsikotik generasi kedua dikembangkan untuk mengatasi masalah ini dan diketahui memiliki resiko efek samping yang lebih rendah. Next. Jadi ada 4 rumusan masalah. Nah, yang pertama itu ada apa yang menyebabkan terciptanya obat antipsikotik generasi baru. Yang kedua ada bagaimana mengetahui hubungan struktur dan aktivitas dari obat antipsikotik generasi sebelumnya dan generasi sesudahnya. Yang ketiga ada bagaimana menjelaskan bagian struktur, farmakofor, dan gugus fungsi obat antipsikotik yang mengalami perubahan dari generasi sebelum dan sesudahnya. Yang keempat ada bagaimana perubahan efek farmakologis dari obat antipsikotik generasi sebelum dan sesudahnya. Tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui struktur kimia dan sifat fisikokimia obat antipsikotik. Yang kedua ada untuk mengetahui dan dapat menjelaskan hubungan antara struktur dan aktivitas dari obat antipsikotik generasi sebelum dan sesudahnya. Yang ketiga ada untuk mengetahui bagian struktur, farmakofor, dan gugus fungsi obat antipsikotik yang mengalami perubahan dari generasi sebelum dan sesudahnya. Yang keempat ada untuk mengetahui perubahan efek farmakologis dari obat antipsikotik generasi sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pengertian dari antipsikotik. Antipsikotik atau major tranquilizer merupakan salah satu obat yang dapat menekan fungsi psikis tertentu tanpa memengaruhi fungsi umum seperti berpikir dan juga berperkelakuan normal seperti pada umumnya. Obat tersebut dapat meredakan emosi, agresi, dan juga dapat menghilangkan atau mengurangi gangguan jiwa. Kemudian yang kedua ada skizofrenia, merupakan salah satu gangguan mental atau gangguan kronis dengan etiologi yang bervariasi dan memiliki gejala yang beragam termasuk kemunduran dari kenyataan, pemikiran yang menyimpang, dan juga gangguan kognitif serta motorik. Selanjutnya, obat antipsikotik. Yang pertama itu ada obat haloperidol, merupakan salah satu generasi pertama yang dianggap sangat efektif untuk pengelolaan penyakit positif gejala skizofrenia yang termasuk halusinasi, mendengar suara-suara, agresi, permusuhan, bicara tidak teratur, dan juga agitasi psikomotor. Namun, nyatanya golongan obat ini juga dibatasi oleh perkembangan gangguan pergerakan yang disebabkan oleh blokade dopamin, seperti parkinsonisme, akibat obat, akatisia, distonia, tardive dyskinesia, serta efek samping lain yang termasuk sedasi, penambahan berat badan, dan juga perubahan prolaktin. Next. Kemudian yang kedua, obat droperidol. Droperidol merupakan salah satu golongan dari butyropenon, kelas obat yang sama dengan agen antipsikotik tipikal haloperidol, yang bertindak sebagai antagonis reseptor dopamin D2 dan menghasilkan efek antiemetik serta sedatif hipnotis. Meskipun memiliki rekam jejak kesuksesan yang panjang, obat ini memiliki sejarah yang berbelit-belit sejak ditemukannya pada awal tahun 60-an dan kemunculannya kembali ke dalam dunia layanan kesehatan. Mungkin bisa dilanjutkan pada teman saya yang bertugas. Baik, di sini saya akan menjelaskan obat antipsikotik yaitu risperidon. Jadi risperidon ini diduga mengurangi aktivitas berlebihan melalui penghambatan reseptor D2 dopaminergic dan reseptor serotonergic 5H2A di otak. Risperidon ini berikatan dengan afinitas yang sangat tinggi terhadap reseptor 5H2A, kira-kira 10-20 kali lipat lebih besar daripada afinitas pengikatan obat terhadap reseptor D2.
dan membawa aktivitas yang lebih rendah pada beberapa target yang mungkin menyebabkan beberapa efek yang tidak diinginkan. Next. Ini merupakan mekanisme kerja obat antipsikotik yaitu risperidon. Jadi risperidon ini juga diyakini sebagai antagonis reseptor alfa-1, alfa-2, dan histamin H1 dan dianggap memperbaiki gejala gangguan mental. Meskipun mekanisme perbaikannya yang tepat belum sepenuhnya dipahami. Next. Di sini ada hubungan struktur aktivitas SAR dari butyropenon, yaitu ketika gugus A merupakan sistem aromatik di mana substituen fluoro pada posisi para meningkatkan aktivitas. Ketika X sama dengan karbonil menghasilkan aktivitas optimal terlihat. Meskipun gugus lain seperti CH, OH, CH, aril dari Primozida juga memiliki aktivitas yang baik. Ketika N3 aktivitas optimal, rantai yang lebih panjang atau pendek akan menurunkan aktivitasnya. Nitrogen aminoalifatik diperlukan dan aktivitas tertinggi terlihat pada dimasukkannya ke dalam bentuk siklik. Kelompok A1 harus bersifat aromatik dan harus melekat pada posisi keempat. Selanjutnya ada kelompok Y dapat memvariasikan dan membantu kegiatan. SAR empiris yang dapat dibangun untuk menunjukkan bahwa gugus 4 aril piperidino sangat mustahil pada gugus 2 feniletilaminodopamin dan karena dapat meningkatkan aktivitas terhadap reseptor D2 dan D3. Next. Ini merupakan modifikasi struktur turunan fluorobutyropenon. Yang pertama ada penggantian gugus keton dengan gugus keto dengan gugus-gugus tioketon, olefin atau finoksi akan menurunkan aktivitas trazikuilen. Yang kedua ada reduksi gugus karbonil akan menurunkan aktivitasnya. Yang ketiga ada perpanjangan, perpendekan, dan percabangan pada rantai propil akan menunjukkan aktivitas. Yang keempat ada modifikasi yang memungkinkan tanpa menghilangkan aktivitas adalah pada gugus amin tersier. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu identifikasi gugus farmakofor dari obat haloperidol, doperidol, dan risperidon. Di mana pada haloperidol dan doperidol yang menjadi gugus farmakofornya yaitu fenotiazin, di mana fenotiazin adalah cincin heterosiklik yang menjadi inti atau kerangka utama dari struktur kimia obat tersebut. Di mana keberadaan fenotiazin ini itu memainkan peran sentral dalam interaksi mereka dengan target biologisnya, terutama pada reseptor dopamin dan serotin dalam sistem saraf. Sedangkan pada risperidon yang menjadi gugus farmakofornya yaitu benzisozazol, yang dimana benzisozazol ini adalah bagian dari cincin heterosiklik yang terdapat dalam struktur kimia risperidon. Keberadaan benzisozazol ini juga menjadi pusat interaksi utama dengan target biologis dalam tubuh, khususnya pada reseptor dopamin dan serotin. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada gugus fungsi yang mengalami perubahan dari generasi obat sebelumnya. Perubahan struktural gugus fungsi dari haloperidol ke droperidol serta dari haloperidol ke risperidon terdapat modifikasi signifikan pada gugus fungsi tertentu yang mengarah pada perubahan efek farmakologisnya. Perubahan dari haloperidol ke droperidol mengalami modifikasi pada gugus pepiridin pada rantai samping. Pepiridin yaitu merupakan gugus heterosiklik yang penting dalam struktur kimia keduanya. Droperidol memiliki modifikasi khusus pada gugus pepiridin yang dapat mempengaruhi interaksi dengan reseptor tertentu, termasuk reseptor dopamin dan serotonin dalam sistem saraf. Modifikasi pada gugus pepiridin ini pada droperidol dapat mempengaruhi afinitas obat terhadap reseptor-reseptor tersebut. Selanjutnya ada pergeseran dari haloperidol ke risperidon, membawa perubahan yang lebih radikal yaitu penggantian gugus pepiridin dengan struktur benzisokazol. Struktur benzisokazol ini dalam risperidon memiliki peran penting dalam mengubah sifat fisikokimia molekul obat dan interaksinya dengan target biologis, seperti reseptor dopamin dan serotonin. Gugus benzisokazol pada risperidon menyebabkan perubahan yang signifikan dalam afinitas obat terhadap reseptor-reseptor tersebut jika dibandingkan dengan haloperidol. Hal ini dapat menghasilkan efek farmakologis yang berbeda, baik dalam hal efikasi, profil efek samping, atau ketertarikan pada target biologis dengan cara yang lebih selektif. Next.
Selanjutnya ada efek farmakologis dari obat antipsikotik, haloperidol, droperidol, dan risperidon, yang merupakan obat antipsikotik yang digunakan untuk mengatasi gangguan mental seperti skizofrenia, gangguan bipolar, dan psikosis. Haloperidol bekerja dengan menghambat reseptor dopamin D2, sedangkan risperidon bekerja dengan menghambat reseptor dopamin D2 dan serotonin. Selanjutnya ada droperidol memiliki efek antidopaminergik, antiemetik, dan antipsikotik. Next. Selanjutnya ada dampak perubahan struktur terhadap efek obat. Dalam kriteria obat antipsikotik seperti haloperidol, droperidol, dan risperidon, perubahan pada struktur molekulnya memberikan konsekuensi yang signifikan terhadap sifat farmakokinetik dan farmakodinamik yang pada akhirnya mempengaruhi efikasi serta tolerabilitas obat. Pengaruh pada farmakokinetik yaitu sebagai absorpsi, distribusi, metabolisme, eliminasi. Pengaruh pada farmakodinamik mempengaruhi interaksi molekuler, mengubah spesifitas atau seleksivitas, mempengaruhi profil efikasi dan tolerabilitas. Baik, selanjutnya saya akan kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.